Real Gold ada di sini ya. Bro, gimana bro? Kabar gimana kabar? Baik kan? Gimana nih tutornya nih? Gua lihat-lihat ternyata tutornya harus masukin dokumen dulu ya Ji. Kalau itu bukan tutorial goal namanya bro, tapi tutorial lisansi Ji. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGTV guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin aku membuat satu status di postingan, tanya kepada kalian siapa yang komen like kita ngebahas masalah FIM Malaysia ataupun PSSI-nya Malaysia yang kena ban, kena sanksi, kena denda beserta dengan 7 pemain naturalisasi. Nah, kalau bahasa Indonesia naturalisasi, bahasa Malaysia naturalisasi pun boleh, pemain warisan pun boleh, pemain kacukan pun boleh. Jadi ada 3 bahasa. Oke, di situ ada satu kenyataan dari FIFA yang mendenda, memberikan sanksi karena dokumen palsu guys. Dan di situ ada satu orang yang berpengaruh di Malaysia mengatakan ini karena ada sabotase ataupun sabotas dari orang luar. Dan netizen Malaysia anehnya menuduh Indonesia. Kalau kita pikir secara logika, ngapain Indonesia sabotase? Karena Indonesia tidak ada kepentingan dengan Malaysia. Malaysia masih berkecimpung di AFC, di AFF, sedangkan Indonesia sudah masuk ke ranah ronde 4 Piala Dunia. Jadi nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya untuk mencampuri ataupun apalagi untuk mengompor-ngompori, mensabotase. Dan ada lagi yang orang Malaysia yang aku nggak tahu, dia menyangkut pautan dengan bantuan yang dinamakan negara jiran yang dulu kita bantu. Ternyata mereka benci dengan Malaysia, mereka tidak ingin sepak bola Malaysia lebih tinggi dari mereka. Ini adalah kenyataan sangat-sangat melongok betul. Jadi oke, aku akan cerita, aku akan memberikan satu prosedur untuk menjadikan warga negara Indonesia pemain-pemain luar yang dinaturalisasi oleh Indonesia. Jadi mereka akan memberikan satu dokumen asal usul mereka, nenek moyang mereka berasal dari mana, lahir di mana, mereka semua transparansi dan transparan ditunjukkan di data-data mereka tuh bisa dilihat oleh orang banyak. Dan setelah itu pemain-pemain ini dipanggil oleh parlemen, di dalam parlemen mereka akan ditanya kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia, sebabnya apa, kenapa, dan bla 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 bla. Bukan senang untuk menjadi warga Indonesia. Tapi di Malaysia mereka kena ban, kena denda. Itu adalah pernyataan dari FIFA sendiri, dan orang Malaysia memberikan satu kenyataan kenapa dulu diluluskan sekarang jadi masalah. Dan mereka selalu menuduh Indonesia. Dan ada konten kreator dari Malaysia menunjukkan video Sheikh Blatter dihamburkan uang, karena dulu kita tahu presiden FIFA yang dulu Sheikh Blatter mendapatkan kasus korupsi, rasuah, penyogokan. Seakan-akan presiden FIFA ini kena sogok oleh Indonesia biar Malaysia ini didenda, biar Malaysia ini di-ban, disanksi dan lain-lain. Jadi netizen Malaysia ini menuduh Indonesia yang mensabotase mereka. Sekali lagi aku katakan, Indonesia tidak ada kepentingan apa-apa dengan Malaysia, nggak ada gunanya untuk mensabotase Malaysia, itu nggak ada gunanya. Indonesia sudah levelnya sudah tinggi dari Malaysia, rankingnya lebih tinggi dari Malaysia. Indonesia sudah masuk ronde 4 ke Piala Dunia. Malaysia sudah masih berkecimpung di AFF, AFC, itu saja. Jadi nggak ada kepentingan apa-apa dan nggak ada keuntungan bagi Indonesia untuk mensabotase FIM ataupun Malaysia. Jadi itu nggak ada gunanya sama sekali. Dan mereka juga ada statement lawan, tetap lawan. Mereka ada masa 8 hari lagi ataupun 7 hari lagi, karena FIFA memberikan waktu 10 hari untuk banding. Jadi persiapkan dokumen-dokumennya asli kalau kalian ingin lawan banding dengan FIFA. Harap-harap kalian menang biar nggak menanggung malu. Tapi kalau memang kalian tidak bisa membuktikan asal usul mereka, nenek moyangnya lahir di mana, itu percayalah malunya tuh nggak ketulungan, malunya orang Malaysia, netizen Malaysia yang menuduh Indonesia. Sedangkan baru-baru ini kemarin
pihak FIM mengatakan ada kesilapan penghantaran dokumen kepada FIFA. Jadi mereka sendiri yang salah, tapi Indonesia yang dituduh mensabotase. Itulah bangangnya orang netizen Malaysia tuh, selalu Indonesia yang disalahkan. Jadi lagunya Exist tuh benar sekali, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Dan jika ini betul-betul nanti ada waktu 8 hari lagi untuk banding, kemudian FIFA masih tidak menerima, otomatis denda sanksi akan tetap berlaku. Dan kemungkinan ketika melawan Vietnam yang dibantai 4-0 akan digugurkan dan akan menjadi, kalau menurut info, akan menjadi kemenangan Vietnam dengan 3-0. Jadi persiapkan buat FIM Malaysia. Jika kalian ingin melawan, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara di medsos. Persiapkan dokumen-dokumen yang perlu untuk dijadikan banding kepada FIFA. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan si ABC, tapi persiapkanlah apa yang menjadi kesilapan yang katanya FIM silap untuk memberikan dokumen kepada FIFA. Gitu guys. Oke, kita lihat dulu videonya orang Malaysia yang aku rasa orang kedua abang ini memang bijak, memang masuk akal. Oke, kita lihat dulu videonya. Make it public. Make it public. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok salinan, contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya, mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection, ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Jadi sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Kalau ada elemen itu, dan aku yakin Faiz, satu komuniti bola sepak Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia akan bersatu dan menentang naratif yang cuba dibangkitkan oleh FIFA ini. Oke, itu adalah statement dari orang Malaysia yang menurut aku ini orang ini sangat-sangat bijak. Tunjukkan bukti-bukti keturunan pemain naturalisasi kalian, asal usulnya dari mana, nenek moyang mereka, dan bisa diakses oleh seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia. Bahkan kita mengecek pemain si ini dari mana, kita bisa mengakses asal usul. Jadi transparansi itu penting, seperti orang Indonesia, seperti pemain naturalisasi yang dari Indonesia itu bisa diakses asal usulnya dari mana, itu kalian bisa jujur, transparansi bisa diakses oleh semua orang. Dan sekali lagi, jangan selalu menyalahkan Indonesia. Apa-apa Indonesia yang salah, apa-apa Indonesia yang salah. Nggak ada kepentingan, sekali lagi. Indonesia itu nggak ada gunanya mensabotase yang seperti kalian tuduhkan. Jadi, aku sarankan sebagai supporter, kalau orang Malaysia bilang supporter, kalau Indonesia supporter, fans, netizen Malaysia, tekan kepada FIM kalian buat satu dokumen bukti-bukti yang mutakhir untuk melawan banding, karena masih ada waktu 8 hari lagi untuk banding ke FIFA. Jadi kalian jangan mengikuti kerajaan Malaysia, mengikuti aturan FIFA, statuta FIFA. Paham? Asik menyalahkan Indonesia sabotase, Indonesia yang sabotase. Kemarin TMJ memposting di akun pribadinya foto Presiden FIFA dan Erick Thohir dengan kalimat seakan-akan menuduh Indonesia yang mensabotase. Jadi teliti dulu dokumen-dokumen apa yang diperlukan FIFA. Ini bukan masalah politik, ini bukan masalah kenegaraan, ini adalah statuta FIFA, undang-undang FIFA, peraturan FIFA. Bukan senang menaturalisasi seseorang untuk menjadi warga negara, bukan senang. Indonesia itu susah. Nenek moyangnya jelas, keturunnya jelas, nenek moyangnya atau-atunya lahir di mana. Kemudian masuk parlemen, di parlemen ditanya macem-macem. Jadi bukan senang untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk menjadi satu pemain bola. Kalian selalu menuduh Indonesia, yang salah itu Indonesia. Oke guys, untuk konten bola kali ini cukup sekian, dan jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum, salam tenot.